Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Senang berjumpa kembali dimanapun Anda berada. Saya mau menyapa di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Saya Henry Indrawan dalam panggilan iman. Dan saat ini dengan kerendahan hati saya mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada, apapun nama gereja kita masing-masing, sinode kita, atau kita semua yang membuka hati saat ini, mari kita luangkan waktu untuk berdoa bersama-sama. Saya percaya jika kita berdoa dari 2 atau 3 orang bersehati, maka Tuhan pasti hadir dan menjawab doa kita. Di mana saya pernah mengajak doa bersepakat bersama-sama mengenai teroris pada waktu kejadian yang ada di Papua, di mana pernah terjadi dan memakan korban. Dan kita berdoa supaya teroris yang ada di Indonesia disingkapkan Tuhan. Dan pada akhirnya beberapa hari yang lalu, Tuhan menjawab doa kita, dan beberapa tempat termasuk di Lampung, persembunyian para teroris mulai terbuka, mulai disingkapkan Tuhan, dan Densus 88 sudah mulai juga mendapatkan setiap orang-orang yang membuat perpecahan di Indonesia ini. Jadi saudara, percayalah doa kita, kalau kita sepakat ada pertolongan Tuhan, ada mujizat Tuhan. Jadi bagian kita mau berdoa bagi jiwa-jiwa, bagi mereka yang saat ini membutuhkan pertolongan Tuhan, kasih Tuhan. Dan saya mengajak kembali, kita mau berdoa, ada 3 pokok doa. Kita mau berdoa sepakat, doa secara profetik, kuasa perkataan, dan supaya Roh Kudus yang adalah Allah dan juga adalah Tuhan, Dia memproteksi, melindungi setiap apa yang kita doakan. Jadi yang ke-1, kita berdoa bagi mereka yang merasa sendiri atau mengasihani diri sendiri, atau yang depresi, bahkan yang mau bunuh diri. Saudara, kita mau doakan mereka supaya iblis tidak mengambil jiwa mereka masuk kepada alam maut atau neraka yang ujung-ujungnya dihukum di api neraka selama-lamanya. Jadi kita berdoa, kita percaya kalau kita berdoa bagi mereka, Tuhan pasti akan bertindak, Tuhan pasti akan mengasihi. Yang kedua, kita berdoa buat roh atau spirit, mungkin dalam usaha, baik perdagangan atau bisnis lainnya. Di luar sana bisa saja menggunakan kuasa gelap supaya tidak ada saingannya. Tapi kita jangan pakai kuasa gelap atau dukun atau apapun, karena itu bukan berasal dari Tuhan. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kita minta kuasa Tuhan bekerja. Yang ketiga, kita berdoa di mana roh atau spirit kegelapan ingin merusak setiap rumah tangga, baik itu orang tua, anak, mungkin dengan masalah-masalah ekonomi dan lain-lainnya. Jadi saudara, mari kita berdoa proteksi supaya perlindungan Tuhan nyata. Saya percaya doa yang sederhana, kata-kata yang sederhana, bila yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Haleluya. Mari kita bersama-sama berdoa apa yang Tuhan gerakan di hati kita. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus, saat ini, sekalipun kami tidak melihat dengan mata, tapi kami percaya ketika kami mendengarkan lewat YouTube ini, kami mau sama-sama berdoa. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, seperti Engkau mengajar kepada kami, Bapa kami yang ada di sorga, kuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Tuhan Yesus, hamba mohon, Roh Kudus, Engkau datang lewat hadirat-Mu, lewat pengurapan-Mu, lewat pertolongan-Mu. Roh Kudus, Engkau Roh Allah yang hidup, yang tidak terbatas dengan apapun. Proteksi setiap doa-doa kami ya Tuhan. Saat ini kami berdoa buat mereka yang merasa dirinya selalu mengasihani diri sendiri, minder, takut, khawatir menghadapi kenyataan hidup. Tuhan Yesus, tolong mereka. Berikan hati yang baru, berikan pengharapan yang baru. Jangan sampai mereka lowness, hatinya hilang pengharapan. Dalam nama Yesus, belas kasih Tuhan turun atas mereka. Bagi mereka yang depresi berat, menghadapi rintangan hidup, tantangan hidup, Tuhan berikan damai bagi mereka, baik di hati, di pikiran mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam pengharapan selalu ada pengharapan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, selamatkan kami. Apalagi yang mau bunuh diri Tuhan, karena udah putus asa. Patahkan, hancurkan semua niat-niat iblis, intimidasi-intimidasi setan. Kami usir. Darah Yesus berkuasa atas setiap pribadi. Hancurkan semua segala intimidasi, perkataan-perkataan iblis yang mau membawa mereka kepada kebinasaan dengan cara berbicara untuk supaya mereka bunuh diri, supaya mereka menyelesaikan hidupnya dengan cara bunuh diri. Saat ini hamba berdoa, batalkan semua niat-niat yang mau bunuh diri, depresi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan mengasihimu. Tuhan tidak meninggalkanmu. Tuhan menyertaimu. Tuhan sayang kepadamu. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Kami berdoa buat setiap usaha, baik yang berdagang di pasar, baik yang berdagang dimanapun mereka berjualan, atau yang sedang berbisnis. Tuhan, lawan kami bukan manusia, lawan kami adalah kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat. Mungkin di antara kami ada yang memakai kuasa kegelapan atau ilmu hitam, atau meminta kepada dukun. Saat ini dengan kuasa darah Yesus menyelamatkan kami, menyelamatkan setiap usaha, setiap dagangan, dimanapun mereka berjualan. Tuhan proteksi, ada cover Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada perlindungan Tuhan bagi mereka yang berdagang ya Tuhan, bagi mereka yang berbisnis. Saya percaya kalau berbisnis, berdagang dengan cara jahat, hasilnya tidak akan memuaskan. Hanya lewat seperti uang setan dimakan setan. Tapi saya percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, ada darah Yesus, darah yang penuh kuasa, darah yang berkuasa melindungi, memproteksi setiap usaha-usaha apapun namanya. Tuhan, Engkau sanggup menjaga, Engkau sanggup melindungi dari segala roh jahat, dari segala kata-kata kutuk, mantra, apapun namanya, dihancurkan, dibatalkan dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara, engkau yang memakai ilmu hitam, yang meminta kepada kuasa gelap, bertobat. Saat ini Tuhan masih membuka berkat, Tuhan masih mengasihimu, Tuhan masih menyertai engkau. Jangan lakukan itu. Lebih baik kau berdoa, berjuang, dan andalkan Tuhan.
buka hati, percaya kepada Tuhan Yesus. Dia Allah yang hidup, Dia tidak terbatas, detik pun Dia sanggup memberkati pribadimu. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Hancurkan segala ilmu hitam, kuasa kegelapan, baik dalam usaha, baik dalam berbisnis. Dan saat ini kami berdoa buat setiap kepala rumah tangga, baik rumah tangga pribadi lepas pribadi yang mendengar saat ini. Dan kami sepakat berdoa, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang percaya, biarlah ada damai selalu, damai sejahtera Tuhan turun di rumah kami, terlebih di setiap keluarga lepas keluarga. Ada damai Tuhan. Damai itu tidak didapatkan dari dunia, hanya dari Tuhan. Ada kasih mengalir, ada sukacita, ada hubungan yang baik. Orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua. Saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Ajar ya Tuhan Yesus. Biarlah setiap keluarga ada harmonis. Jauhkan roh perpecahan itu. Roh namanya pertikaian, pertengkaran. Mungkin beberapa masalah atau faktor keuangan atau ekonomi, atau egois manusia masing-masing. Saat ini biarlah damai Tuhan. Ada pengampunan Tuhan turun. Ada damai sejahtera. Hati yang baru. Kami minta Tuhan. Kami minta Roh Kudus. Roh Kudus proteksi setiap rumah tangga. Sehingga tidak bercerai. Tidak saling menghina, menjas, menghakimi, apalagi membunuh. Dalam nama Yesus, Tuhan menolong setiap rumah tangga yang saat ini mungkin dalam keretakan, dalam perpisahan karena ribut, karena apapun masalah. Biarlah mereka kembali lagi harmonis. Dalam nama Yesus ada damai Tuhan. Oh haleluya, ada damai Tuhan mengalir. Terima kasih Tuhan. Itu saja yang kami minta. Kami sepakat, kami percaya suatu saat kami akan mendengar, akan melihat jawaban doa. Terpuji namamu, kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, saya sangat sukacita. Saya percaya doa kita pasti dijawab Tuhan. Sebab doa penuh kuasa. Doa menghubungkan, connect langsung kepada sumber kehidupan, Tuhan Yesus Kristus. Jangan batasi kuasa Tuhan, jangan batasi doa, jangan remehkan dengan doa. Karena doa melakukan perkara yang besar. Itu saja saudara, lain waktu kita bisa berdoa lagi, kembali bersama-sama berdoa. Jangan lupa bagikan YouTube ini ke banyak orang agar nama Tuhan dimuliakan. Dan berikan tanda like, komen, dan subscribe. Dan kita selalu berdoa, karena doa adalah kekuatan kita. Puji Tuhan, haleluya, shalom.